Lebih baik balikan atau move on? Ini pertanyaannya ya. Kalau misalnya jawaban pendeknya adalah boleh-boleh aja, yang mana terserah. Boleh move on boleh, balikan boleh, tergantung. Tergantung apa nih? Tergantung dari pola hubungan sebelumnya ya. Tergantung dari pola hubungan sebelumnya. Nah, kamu lihat pola hubungan kamu itu bagaimana kemarin. Apakah kalian ya saling menghargai atau enggak, sama-sama bisa investasi atau enggak, bisa kerjasama atau enggak, ya bisa kerjasama atau enggak. Contohnya misalnya kalau misalnya kamu punya keluhan gitu, kamu merasa dia kayaknya cuek, kurang perhatian, terus kamu utarakan kamu utarakan keluhan kamu itu ya, ketidakpuasan kamu utarakan gitu, kayak sayang, aku merasa kayaknya kamu kurang perhatian gitu, aku butuh perhatian kamu, karena kalau kamu cuekin aku merasa sepertinya nggak dianggap penting gitu. Kalau kamu utarakan seperti itu, apa yang dia lakukan? Apakah dia menerima gitu kan? Oh ya, sorry sayang, aku kemarin nggak sengaja, aku bukan maksud cuekin kamu. Habis itu dia berusaha untuk kasih perhatian lebih. Nah, kalau hubungan kamu yang seperti itu adalah hubungan yang lumayan oke gitu. Itu lumayan oke. Yang boleh dibilang kalau balikan pun oke gitu. Bisa dipertahankan, bagus. Tapi kalau misalnya hubungan kamu hanya berat sebelah ketika kamu mengutarakan ketidakpuasan, kamu merasa kamu kurang perhatian, terus kamu ngomong, ternyata dia malah boro-boro minta maaf, dia malah kayak nyalahin kamu, kayak apa sih kamu drama aja gitu, oh aku kan sibuk, kamu harus ngerti gitu. Jadi bukannya dia berusaha memenuhi kebutuhan kamu, ya inget ya, dalam relationship dua-duanya kebutuhan egoisnya harus terpenuhi. Ini saya udah pernah jelasin di video-video sebelumnya. Nah, jadi kalau dia nggak mau memenuhi kebutuhan kamu, kalau dia cuek, kalau dia egois, nah ini kan sebuah hubungan yang nggak perlu dipertahanin lagi sebenarnya, karena nanti kalau kamu balikan pun akan mengalami masalah yang sama dan akan terulang lagi dan kamu nggak happy lagi ya. Jadi ini tergantung dari pola hubungan kamu. Coba kamu pikir hubungan kamu yang terakhir itu kayak gimana? Hubungannya baik enggak? Saling menghargai enggak? Saling memenuhi kebutuhan enggak? Dia mau minta maaf enggak? Kamu mau minta maaf enggak? Ketika berantem kalian mau ngomong baik-baik atau enggak? Gitu. Ya, saling investasi enggak? Bisa kerjasama enggak? Itu yang harus kamu nilai. Oke. Nah, terus yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah putusnya apa? Putusnya apa? Penyebab putusnya apa? Penyebab putusnya. Ya, misalnya penyebab putusnya adalah karena dia selingkuh misalnya ya. Karena dia selingkuh misalnya. Nah, ini harus harus dianalisa lagi, harus dievaluasi lagi gitu. Harus dievaluasi lagi apakah nanti dia akan selingkuh lagi atau enggak. Atau misalnya kamu putusnya karena LDR misalnya ya, LDR jadi komunikasi kurang, terus akibatnya lama-lama dia ilfeel, terus kamu kehilangan gitu, connectionnya hilang dan akhirnya bubar, jadi dingin, jadi ilfeel. Ya ini juga gitu, putusnya gara-gara apa? LDR. Nah nanti kalau jadian, kalau balikan lagi masih tetap LDR ya masih sama juga, nggak akan bisa berubah juga, nggak bisa berubah terlalu banyak kalau misalnya masih tetap LDR juga. Kalau misalnya masalah yang menyebabkan putusnya masih tetap ada, atau misalnya contohnya ya, dia orangnya toksik, kasar, posesif misalnya, cemburuan ya, ketika putusnya gara-gara itu, kalau misalnya balikan kira-kira bakal bisa berubah atau enggak? Nih masuk yang ketiga adalah sifat orangnya, sifat pasangannya, sifat kalian, sifat kamu gitu. Ya. Dan ini apakah akan mungkin dia berubah gitu? Kalau udah berulang-ulang kali contohnya misalnya ya dia kasar berulang-ulang kali ya, udah 3, 4, 5 kali dia kasar, dia ngomongnya kasar, perlakuannya kasar, sikapnya kasar. Kamu jangan berharap dia berubah gitu, karena kalau balikan pun meskipun dia ngemis minta maaf, ngemis berusaha bilang saya akan janji nggak akan begitu lagi, dijamin
tidak akan berubah banyak. Dijamin berubahnya cuma bakal sebentar doang, 1-2 bulan, habis itu dia lanjut lagi dengan kebiasaan lamanya. Karena mengubah kebiasaan itu sulitnya setengah mati gitu. Mengubah kebiasaan itu sulitnya setengah mati. Tanya sama orang yang pengen berhenti merokok gitu contohnya. Atau tanya sama orang yang males olahraga ya, dia tahu dia harus olahraga, dia tahu dia harus nge-gym mungkin, tapi ya begitu aktif 1-2 bulan habis itu udah males lagi. Sulit banget mengubah kebiasaan seseorang gitu. Kalau misalnya kita mudah mengubah kebiasaan, kita semua udah sukses, udah jadi tajir. Yang bikin kita jadi susah untuk sukses kan karena kita susah mengubah kebiasaan. Kita lebih enak nonton Netflix, lebih enak santai-santai, lebih enak males-malesan daripada misalnya kerja keras, daripada misalnya olahraga ya kan, daripada misalnya baca buku, daripada misalnya belajar dan segala macam gitu. Tapi sulit mengubah kebiasaan. Kamu juga sulit mengubah kebiasaan, apalagi pasangan kamu. Dia juga sama. Jadi kamu harus lihat, apalagi kamu yang selama ini telah menjalin hubungan sama dia setelah beberapa lama, kamu tahu polanya berulang lagi, begitu lagi. Ya, contohnya lagi misalnya ada banyak wanita yang mengeluh curhat sama saya karena pasangannya itu madesu ya. Madesu itu maksudnya pasangannya tidak punya ambisi. Jadi pasangannya tuh santai, pemalas, kerjaannya atau malah udah umurnya lumayan gitu, misalnya lulus kuliahnya udah 3 tahun yang lalu tapi sampai hari ini masih belum dapat kerjaan gitu. Kerjaannya masih serabutan, masih bantu-bantu orang tua, atau misalnya online shop yang nggak laku amat juga, seadanya ya. Nah ini yang madesu begini, dan terus kamu putusin dia gara-gara itu misalnya, karena dia madesu ya. Kamu butuh kayaknya ada jaminan masa depan misalnya. Nah kalau misalnya kamu pengen balikan sama dia janji iya aku nggak akan males lagi, aku akan kerja dengan benar. Selama ini kamu udah tahu, bertahun-tahun mungkin kamu pacaran sama dia dan kamu lihat dia nggak bisa berubah. Jadi kalau balikan itu percuma, sama aja bohong istilahnya. Ya, jadi yang harus kamu ingat, balikan atau enggak, coba dilihat dulu, coba dievaluasi dulu, coba kamu tulis, ambil kertas terus kamu tulis apa yang kamu nggak suka dari hubungan ini, apa yang kamu nggak suka dari dia. Misalnya kurang perhatian, madesu, ya masa depan suram, orangnya kasar, orangnya genit misalnya, apalagi segala macam kamu tulis ya. Terus udah gitu kamu kasih garis di sebelahnya, terus kamu di sebelahnya kamu pikirin bisa berubah nggak kira-kira dia ya. Kalau kamu bilang nggak bisa berubah, mungkin bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kalau lebih banyak kayaknya nggak bisa berubah, ya jangan balikan, percuma, karena kamu akan mengulang masalah yang sama, karena kamu akan tetap tidak bahagia. Oke? Karena itu hanya akan muter-muter begitu aja sampai akhirnya, apalagi kalau dipaksain sampai merit nih, banyak ya yang begitu ya, dipaksain sampai merit, berusaha atau mengayal, dia berhayal pasangannya akan berubah ketika menikah gitu, tapi itu tidak akan mengubah ya. Pernikahan bukanlah obat ajaib, pernikahan bukanlah pil sakti yang bisa mengubah orang, bukan, tapi justru malah bikin sifat buruk keluar semua ya. Jadi pertanyaannya, lebih baik move on atau balikan ya? Enggak, sebenarnya dua-duanya boleh, dua-duanya baik, dua-duanya tidak ada yang lebih baik satu dan yang lain, semua tergantung dari pola hubungan sebelumnya ya, pola hubungan sebelumnya, putusnya karena apa ya, dan sifat